Kalian sadar nggak ada yang kembali ke setelan awal? Yang sekarang lagi koar-koar ribut mengenai Peggy, ya kan? Koar-koar dia guys, sampai menghina-hina profesi tukang bangunan, si orang miskin, orang apalah, nggak pantas jadi artis. Pokoknya dia menghina sehina-hinanya. Aku nggak tahu nih masalah dia ini sama Peggy apa gitu ya. Kok tiba-tiba dia sampai seperti itu bencinya sama laki-laki ini. Padahal sebelum-sebelumnya waktu dia jalan sama Pak Ajudan itu, dia tuh berubah kayak bunglon gitu loh. Lagi dekat pohon warnanya hijau, lagi dekat laut warnanya biru, lagi dekat tai warnanya kuning gitu kan. Nah sekarang putus dari Pak Ajudan itu, dia kembali dah tuh koar-koar, ya kan. Kemarin-kemarin kalian aja tuh yang percaya dia itu berubah, kalian puji-puji jadi wanita yang lebih cantik. Ya iyalah, orang kerjaannya salon melulu apa nggak makin cantik. Tapi kalian lihat, di luar ini bisa kita permak sana sini ya, tapi di dalam ini kalau memang karakternya begitu nggak akan bisa dirubah. Percayalah, makanya dia itu sekarang kembali ke setelan awal gitu. Sekarang kalian tahu dia menjanjikan 500 juta untuk yang bisa memberitahukan persembunyian seseorang. 500 juta, ya kan? Nah, kalian percaya juga 500 juta bakal dia kasih. Kemarin 100 juta aja sama Bunda Korla ditagih habis sama dia kan? Apa kabar tuh 100 juta? Kok mah nggak percaya sama dia, sumpah. 500 juta. Saya mengetahuinya. Mana 500 jutanya? Nah loh, 500 juta tuh diminta tuh sama Fitra karena dia mengetahuinya Aep di mana dan udah wawancara meskipun itu Aep KW gitu loh. Duh, Ajudan Tuan Takur menyala nih ya. Udah laporkan Kang Deddy Mulyadi, Dede bilang membuat keterangan palsu. Ini nih yang 500 juta kasihkan aja sama yang ini nih yang orang menggonggong ini ya. Ya. Ini menyeret banyak orang. Mana? Dia tagih tuh 500 juta. Dia yang tahu Aep di mana. Berarti yang jemput Aep dari bapaknya ya kemarin itu mengatasnamakan Polda mana ya, ini orangnya ya kan, ini orang-orang ini kan yang menangkap Peggy Setiawan kuli bangunan kemarin ya kan, ini timnya salah satunya. Nah sekarang ada sayembara no, yang siapa mau tahu persembunyiannya Aep ya, tuh kasihan aja dia udah tahu karena dia yang nyembunyiin. Salam waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Gakko Channel. Ya, sudah bersama-sama kita menyimak bagaimana pernyataan awal ya, di mana seorang ibu tadi mengatakan bahwa seorang Nikita Mirzani sekarang sudah kembali kepada setelan pabrik. Ya, setelan pabrik itu apa? Dia tidak lagi kuar-kuar. Kita melihat bagaimana ketika itu dia pansos ya melalui bebasnya Peggy Setiawan kuli bangunan, di mana saat itu dia merendahkan para buruh, dia merendahkan pekerjaan kuli bangunan. Bahkan setelah itu ketika munculnya Dede ya, munculnya kesaksian Dede, maka secara tiba-tiba pula si Aep tiba-tiba hilang. Nah, di saat itulah muncul lagi seorang Nikita Mirzani yang lagi-lagi pansos. Dia membuat sayembara. Dia mengatakan bahwa bagi siapa yang menemukan tempat persembunyiannya si Aep, maka saya akan memberikannya uang sebesar 500 juta. Ya, bagi saya itu bukan angka yang sedikit ya. Saya tidak bisa membayangkan kalau saya yang menemukan Aep. Ya, 500 juta akan saya bangun rumah. Itu pasti akan sangat mewah ukuran kami di Nusa Tenggara Timur. Pertanyaannya, sekarang kita sudah ketahui bahwa beredar sebuah video si Fitra pernah mewawancarai Aep di sebuah tempat yang sangat-sangat tersembunyi entah di mana. Artinya dari video yang beredar itu pula kita mengetahui
si Pitra telah menemukan tempat persembunyiannya si Aib. Pertanyaan berikutnya, apakah Nikita Mirzani ini sudah menyerahkan uang sebesar 500 juta kepada Pitra? Ini tentu akan menjadi bahan tertawaan bagi netizen. Penjelasan video awal seorang ibu tadi mengatakan bahwa 100 juta yang dia janjikan bersama Bunda Korla saja sampai saat ini tidak dibayarkan. Memang benar bahwa omongannya Nikita Mirzani ini tidak bisa dipegang. Nah teman-teman, ada sebuah video yang tentunya akan saya tampilkan di mana Ibu Widya membongkar sebuah fakta yang sangat menarik. Katanya Nikita Mirzani ini terlibat dalam sebuah kasus. Ya, ini terkait dengan bandar ya. Mari kita simak. Sekarang ini ya orang lagi nyecer Aceng alias AF ya kan. Nah, yang akan menjadi saksi Dede ya kan. Baru Dede doang loh yang keluar ini, mereka udah menyala. Kenapa? Nikita Mirzani hajar yang namanya Peggy Setiawan agar kalian fokus kembali ke Peggy Setiawan, tidak fokus lagi ke Dede. Ya itu satu. Tidak fokus lagi kalian ke Dede karena Dede menyeret yang namanya nama AF, menyeret yang namanya Rudiana. Gitu ya. Menyeret AF, menyeret yang namanya Rudiana. Itu salah satunya. Kenapa Nikita Mirzani meledak? Hajar yang namanya Peggy Setiawan. Itu ya salah satunya. Dia hajar Peggy Setiawan. Harusnya Peggy Setiawan penjarakan seumur hidup, nggak usah ditolong-tolongin. Ya, nggak usah ditolong-tolongin. Itu. Nah banyak ada nih yang kru-krunya Nikita sama kru-krunya si Bandar nih kayaknya nih ya marah nih komennya ya. Jadi kenapa bro? Kalian jangan buyar. Kenapa? Perkataan Nikita Mirzani ini ya ada efek sampingnya. Ada efek sampingnya loh. Kenapa? Salah satu dia memojokkan hajar yang namanya Peggy Setiawan. Ya salah satu. Hajar yang namanya Peggy Setiawan. Ini belum ada loh ya konten-konten lain yang bahas tentang ini ya. Saya ucapkan ini. Salah satu, Nikita Mirzani bertugas sekarang hajar yang namanya Peggy Setiawan. Seharusnya jangan ditolongin. Ya, penjarakan seumur hidup. Ya kan? Itu kemauan Nikita Mirzani. Peggy Setiawan. Kenapa? Karena Dede udah nongol. Dede ini akan menyeret banyak orang, terutama bos bandar. Itu ya, bos bandar. Itu Dede. Ya kan? Kenapa? Agar kalian terfokus ke yang namanya Peggy Setiawan. Yang penting kan Peggy Setiawan kan udah bebas, ya kan? Agar kenapa? Agar orang bubar itu nggak terfokus lagi ke kasusnya Dede, tidak mendukung Dede. Ya kalian ingat ya, kalian tidak mendukung Dede. Ya, agar kenapa? Dede nanti sewaktu-waktu dia ada di pengadilan menyeret banyak orang. Menyeret banyak orang. Ya, menyeret nama orang, terutama di oknum. Di oknum, ya. Kenapa? Nikita Mirzani dekat sekali dengan orang-orang oknum ini. Nikita Mirzani dekat sekali dengan oknum-oknum ini. Ya. Lu keluar-keluar terus harus keluar-keluar. Kalau nggak keluar-keluar, kita buta. Indonesia buta dan tuli. Otak Anda akan beku selamanya. Oke? Kalau saya nggak keluar-keluar, otak Anda akan beku selamanya. Nggak jalan. Separuh aja nggak jalan, nggak fungsi. Harus keluar-keluar. Ya kan? Tuh. Ya kenapa? Ya kita fokuskan dulu dari hajaran yang namanya Nikita Mirzani dulu. Ya kenapa? Itu salah satunya. Peggy Setiawan udah bebas ya. Dia mengarahkan ke sana. Sekarang keluarnya aja kata-katanya yang kasar itu keluar. Ya, tahu dia orang Peggy Setiawan jahat dan sebagainya, agar kita fokus kembali membahas yang namanya Peggy Setiawan. Diputerlah. Balik lagi ke Peggy Setiawan. Kenapa? Karena Dede muncul. Dede ini akan menyeret banyak orang. Ya, Dede akan menyeret banyak orang, terutama orang-orang yang berbintang. Dia rela mati, ya. Dia rela mati untuk orang-orang. Kenapa? Baru Dede doang lo nongol. Ya, dia udah geram. Dia udah geram. Kenapa? Ada efeknya nanti. Ya, ada efeknya.
Efeknya ke siapa? Ya salah satu ada bos judi online, ada bos narkocoy di situ, ya kan? Mereka ini dekat semua sama orang bebek sayang dulu Sambo, ya kan itu. Ya nggak mau otomatis lah ya, karena dia itu selalu berhubungan dengan orang-orang yang di sana itu, ya. Jadi mau nggak mau dia jangan berpihak kepada rakyat kecil, berpihak sama bos-bosnya, dia berpihaknya. Jadi seperti itu. Kaitannya ada enggak itu Rudiana dengan orang-orang yang macam judi online, macam yang namanya narkocoy? Ya pasti ada. Pasti ada. Ya. Kenapa? Ya pastilah dia akan nyimak. Ya saya bertanyakan salah satunya. Dia hajar itu ada ininya loh. Ada sesuatunya di belakang. Ya kan? Ada kaitannya dengan Rudiana. Kenapa? Harusnya dia penjarakan seumur hidup, jangan ada ditolong-tolongin, dia jahat lah. Mengalihkan kita agar fokus kembali kita ngebela yang namanya Peggy Setiawan. Lah sekarang kan Peggy Setiawan kan udah bebas, tinggal fokus ke Dede. Ya kan, butuh perlindungan untuk Dede. Ya kan? Karena Dede nanti bersuara akan menyeret nama banyak orang. Ya, salah satunya yang nama itu yang sekarang ini ya dibawa ke Bareskrim, Rudiana. Ya kan seperti itu. Seperti itu kan. Nah, jadi begitu, Bro. Kenapa? Ini ada kaitannya enggak Nikita Mirzani ini? Ya di belakang dia hajar yang namanya Peggy Setiawan, pasti ada kaitannya. Dede akan maju, ya. Dede akan maju menjadi saksi. Ya kan, Dede akan maju menjadi saksi. Dede besok akan menarik perhatian ya lebih dari Peggy Setiawan. Ya, lebih dari Peggy Setiawan, menyeret banyak pejabat. Ya, teman-teman, pernyataan yang sangat-sangat emosional dari seorang Ibu Widya ya terkait dengan Nikita Mirzani yang koar-koar, di mana menurut Nikita Mirzani seharusnya Peggy Setiawan itu tidak usah dibebaskan. Bila perlu penjarakan Peggy Setiawan seumur hidup. Karena menurut Nikita Mirzani, Peggy Setiawan itu terlalu lebay ya. Yang menjadi pertanyaan saya dan juga kita semua ya, kenapa sih? Apa sih motivasinya Nikita Mirzani untuk ikut campur dalam peristiwa ini? Apakah karena dia ini pesanan dari seorang bandar untuk menutupi kasus ini? Munculnya Dede tentu akan menambah masalah baru ya bagi orang-orang yang selama ini mungkin tidak pernah disenggol namanya, tapi kehadiran Dede kita ketahui dia membuka semua. Dia mengatakan bahwa ketika itu mereka diatur oleh yang namanya Ibtu Rudiana. Mereka diatur untuk memberikan kesaksian dia bersama dengan Aep. Ini salah satu cara untuk supaya orang tidak fokus kepada Dede, yaitu mulai hajar yang namanya Peggy Setiawan. Tapi netizen tidak bodoh kok. Ya, netizen sekarang sudah pintar-pintar semua. Jadi sekali lagi jangan coba-coba untuk bermain api dengan netizen Indonesia. Oke teman-teman, semoga saja kasus ini bisa cepat selesai, dan harapan saya semoga orang-orang yang kita sebutkan ya, seperti Rudiana, itu harus dipenjarakan. Kemudian si Aep harus dipenjarakan. Kalau Dede pasti sudah jelas ya. Dia mengatakan bahwa saya siap dipenjara asal ke-7 narapidana yang ada di dalam sana itu bebas. Ya, lebih baik saya dipenjara daripada saya di luar melihat orang-orang yang tidak bersalah itu masuk dalam penjara. Itu merupakan sebuah kesedihan terbesar bagi saya. Itu menurut Dede. Jadi sebuah pengorbanan besar yang ditunjukkan oleh seorang Dede ya. Dia berani mengakui bahwa di tahun 2016 kemarin dia telah melakukan sebuah kesalahan fatal, yaitu memberikan sebuah kesaksian yang sama sekali dia tidak melihat peristiwa itu.